Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan ya. Sambil membaca susunan tulisan Arabnya, ya, terus nanti baru kita masuk ke hadis. Jadi ini sudah ini lagi ya. Nah, seperti ini. Panjang hadisnya ini. Jadi ini dalam rangka, nah ini dalam rangka ini, la'allakum tattaqun. Jadi supaya kamu yang melaksanakan ibadah puasa, ya terus melaksanakan pemeliharaan takut kepada Allah, nah, sehingga disebutlah menjadi isim fa'il melekat dia. Kalau ini kan masih kerjanya ini. Jadi kalau la'allakum tattaqun ini sebenarnya supaya kamu menggapai atau berusaha menjadi orang bertakwa begitu. Jadi belum menjadi orang bertakwa. Kalau menjadi orang bertakwa itu kan itu yang dibacakan dalam Al-Quran di pangkal Al-Baqarah itu kan lil muttaqin. Nah, itu dia. Kalau lil muttaqin itu kan bentuk apa itu? Bentuk isim fa'il. Fa'il. Ya, kalau isim fa'il itu kan sudah melekat di diri. Nah, tapi kalau ini tatakun ini menggapai atau berusaha menjadi orang bertakwa. Jadi la'allakum tattaqun. Nah, untuk memahami la'allakum tattaqun, kita lihatlah satu dari hadis ya. Nah, ini yang hadisnya, salah satu hadis. Nah, jadi sekarang kita baca aja nih. Qala Rasulullah. Ada saya tambah ini supaya dikutip ini dia. Hadisu Abi Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis Abi Hurairah, ini lukapnya nih, gelaran. Semoga reda Allah daripadanya. Jadi kalau Abi Hurairah ini semoga reda. Nah, tapi kalau Rasulullah telah reda gitu. Nah, ini kan fi'il madi, tapi ini semoga dipakai, semoga reda Allah daripadanya. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad itu makanya saya katakan telah memberi ampun Allah atasnya dan telah memberi keselamatan. Karena ada jaminannya. Nah, kalau selain itu kan harapan. Nah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah kita bahas, telah bersabda, siapa yang telah bersabda Rasul Allah. Nah, baru ini telah memberi ampun Allah atasnya dan telah memberi keselamatan Allah atasnya. Apa kata beliau? Nah, telah bersabda, telah berfirman Allah yang mulia sama ini, Azza wa Jalla. Nah, sekarang ini lagi kira-kira kita apa dulu? Nah, bagaimana kira-kira kalau Pak Edi bagaimana baca itu? Mau dibaca kulla atau mau dibaca kulli atau mau dibaca kullu? Kalau kata benda itu kan barisnya tiga, apa itu harkatnya tiga jadi perubahannya. I'rabnya namanya. Perubahannya itu mungkin baris depan,
mungkin baris atas, mungkin baris bawah, mungkin pasrah, mungkin rafa, mungkin patah. Sekarang apa kira-kira? Itu takok lambek-lambek berpikir seperti main catur. Ini kata benda, Pak. Kulu ya, Pak. Ya, Kata benda kan dia nih, Pak. iya. Tapi Kul. apa dibuat apa ya? Kulu. Kullu. Kulu amalin. Iya. Kenapa Bapak buat kullu? Nah di awal kalimat mubtada ya, Pak. Oh gitu. Jadi ini karena dia jadi pokok kalimat ya. Ini kan Iya. semuanya kalmakul, apa kalmakul, Pak? Iya, ini kan kal makal dari Allah. Ya, kalmakal dari Allah. Ya, Iya. Kalau mulai kalau Allah sampai berakhir itu kal makal dari Rasul. Jadi dibaca ini hadis dibaca qudsi jadi ya, dibaca kulun apa kulin apa kulun tadi ya? kullu, Kullu, enggak pakai tanwin ya. tidak pakai tanwin, Pak. Ya, tidak dipakai tanwin. Alasan Pak Edi tidak pakai tanwin bagaimana? Eh, karena dia di posisi awal kalimat mubtada kan, Pak. Ya, kalau mubtada jadi boleh pakai apa? Pakai tanwin. Kan tidak pakai kullu. Oh, sebenarnya penyebabnya itu apa itu? Coba kalau Pak Bet apa penyebabnya nggak boleh pakai tanwin dia? Karena akan disandalkan kepada amalin itu. Gitu. Karena Ya, dia akan disandarkan kepada amalin. Itu amalin. jadi itu pantangnya tidak boleh. Jadi hanya boleh dibaca kullu. Kullu. Ya, ada tasdidnya ini ya, tapi sudah tahu kita bahwa ini pakai tasdid. Jadi kullu. Terus apa lagi sambungannya Pak Edi? Amali ni Adam. Ya, amali bni terus Adama. a. Kalau diuraikan bagaimana membaca itu? Menguraikan bahasanya bagaimana? Amali maf'ul mudaf mudafun ilaih dari kullu. Ya, terus Ibni eh, ibni sifat ya. ya Naat ya, Pak. bagaimana kalau Pak Bet apa itu Pak Bet? Ini menerangkan lagi dari amalin ya, Pak. Gitu. Jadi nggak Ya. sifat dia. Jadi Naat. dia jadi mudah pun nilai juga Mudah bernilai juga, Pak. dari amali. Oh, dari amalin. Ah, terus kalau adama tadi jadi apa juga Pak Edi? Adama dia kan kena nama gitu kan, Pak. Alam Enggak, jadi apa gunanya ya? eh Adama. Kalau Makul, kullu Pak. ya tunggu Makul dulu. bukan. Kalau Ya, kullu disandarkan ke amalin. Amalin itu ya. disandarkan kepada ibni. Ini Terus Adama juga disandarkan kepada Ibni sebenarnya kan, Pak. bukan tempat terakhir, tempat persandaran. Kalau yang belakang kan persandaran. Kalau kullu kan yang disandarkan, yang diidopatkan itu bahasa pesantren. Kalau Ya, bahasa Indonesia kan kullu diterangkan amalin, amalin diterangkan ibni, ibni diterangkan adam gitu. Adam. Gitu. Ya. Cuma aturannya adam ini kan menurut pelajaran kita dia ke bawah barisnya ini. Tapi kena Karena dia dia nama ya, Pak. ya Adama. bukan seluruh nama, ada nama tertentu dimasukkan dia menjadi alam. Jadi namanya ismul lazi lain sarif gitu. Jadi kalau menurut pelajaran kita tingkat elementernya itu kan kullu amali bini adami. Sekarang bertukar dia menjadi adama. Itu dia. Seluruhnya berapa kata ini?
Empat, Pak Edi, berapa kata ini? empat. Ya, Ya, 4 kata. sampai Ya, 4 empat. kata ini jadi apa ini semuanya? Jadi mubtada. Jadi mubtada. Itu dia. Lalu mana? Ini mas sebenarnya itu jadi mubtada. Ada lagi di belakangnya. Coba kalau Pak Bet yang belakang ini membacanya sudah pasti membacanya lihi. Sudah ini sudah pasti membacanya ini apa nih? Lahu. Ya, nggak ada membaca lihi, nggak ada lihu, nggak ada dawaku. Dia uraiannya apa ini kalau lahu? Jar majrur. Jar majrur. Jadi kalau yang jadi berfungsi sebagai pokok kalimat mana ini kata-katanya? Yang sampai apa Ibnu Adam atau sampai mana? Sampai lahu itu, Pak. Kalau sampai lahu bagaimana menerjemahkannya, Pak? Coba terjemahkan. Kullu amal ibni Adam lahu. Bagaimana? Setiap bukan Pak, setiap amalan anak Adam baginya. Baginya. Itu kan sudah kabar itu. Miliknya Ya kan? gitu kan Pak. Enggak, lahu itu kan sudah menjadi Ya. kabar. Sudah menjadi predikat. Lahu. Kan sudah bisa dipahami. Kullu amal ibni Jar Adam majrur. lahu. Jadi kata Allah, Hilang ya suaranya Pak. apa kata Allah? Kata Allah ini disampaikan oleh Nabi Muhammad. Apa terjemah ini? Setiap amal anak Adam Untuknya, baginya. Untuknya. Baginya. Baru ada di belakang apa ini? Illa. Illa kajiannya ini apa illa ini? Illanya apa namanya kalau dalam kajian bahasa? Istisna. Nah, istisna apa itu bahasa Indonesia? Pengecualian. Pengecualian. Biasanya yang dikecualikan yang mana nih? Siam. Iya. Ini kalau masih ingat pelajarannya, kalau istisna itu kecuali kalau ada tidak di mukanya. Ini kan tidak ada tidak. Berarti dia tempat, berarti ini siam ini kan berarti yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Kemana barisnya kata benda ini? Ke ataskah, ke bawahkah, atau ke depan, atau rapak? Ropak, ke depan. Illa siamu. Kalau istisna mungkin sudah lupa ya. Enggak mana lagi hukum Ya, undang-undang. Ya, karena sudah lama. Jadi dia ke atas barisnya, Pak. Siamai. Ya. Jadi bagaimana? Kullu amal ibni Adam lahu illas Siama. Ya. Jadi asyama ini adalah dinamakan yang dikecualikan. Ya, yang mustasna. Kalau mustasna minhunya mana? Arti tempat pengecualiannya mana? Yang dikeluarkan dari yang banyaknya mana? Siama tadi, Pak. Bukan, itu kan yang dikeluarkan. Dikeluarkan ya. Ya, yang dikecualikan. Tempat pengecualiannya mana? Atau mustasna minhu bahasa pesantren. Fa'innahu. Itu alatnya, istisnanya. Jadi sama apa? Atap, naat, sama juga itu ada. Jadi ada atapnya, yang diatapkan yang ma'tuf alaih, gitu istilah. Itu yang istilah. Jadi kan bahasa Indonesia bisa kita paham itu. Segala amal anak Adam baginya, kecuali puasa. Nah, tempat pengecualian dari mana itu? Amalan. Ya, dari segala amalan itu. Jadi segala amalan, apa saja amalan adalah baginya. Naik haji, berzakat, segalanya lah. Sholat.
kecuali puasa. Nah, gitu. Ini dalam rangka memahami itu, makanya untuk orang bertakwa itu pekerjaan dikatakan payah, enggak juga, dikatakan mudah, enggak juga. Ya pokoknya usaha bekerja keras itu, maka dia pakai alif sama ta tambahannya itu. Jadi mudah-mudahan kita dengan memahami ini, ya kita perolehlah kita menjadi orang bertakwa. Kalau memahami hadis ada namanya tafhimul hadis atau fahmul hadis. Nah, di sini kan kita bisa menangkapnya nih. Setiap amalan anak Adam bagi anak Adam, bagi manusia, apa saja amalannya untuk dia, kecuali puasa, kecuali ibadah puasa. Siam bentuk masdar dari mana itu? Soma. Iya. Berapa buah masdarnya? Dua. Nah, yang pertama apa? Yang pertama siam, Yang kedua? sauman. Iya, sama. Siaman sama sauman sama ya. Nah, kalau seperti ini sampai di sini saja kita pahami untuk memahami hadis. Jadi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerlukan pemahaman itu. Jadi kalau enggak kita pahami selintas, kadang-kadang lain maksudnya jadinya. Itu makanya memahami hadis itu ya ada namanya berbagai-bagai buku yang ditulis oleh ulama untuk fahmul hadis atau tafhim, ya, pemahaman hadis. Kan pahama yupahimu tafhiman. Setiap amalan anak Adam baginya, kecuali puasa. Kalau sampai situ saja kan payah kita paham itu. Jadi puasa ini tidak untuk kita. Apakah segala amalan untuknya, untuk anak Adam, kecuali puasa. Jadi puasa bukan untuk anak, disambung ke bawah, baru nanti bisa dipahami. Jadi kan sudah pandai kita membaca tidak berbaris. Sebenarnya membaca tidak berbaris itu ketekunan. Nah sekarang Quran maka dikasih baris, takut orang kemana-mana barisnya nanti. Nah itu maka Quran dikasih baris. Sudah enak kita belakangan. Kalau dulu kan nggak ada baris, nggak ada titik. Nah sekarang ini kullu amal ibni Adam lahu. Atau bisa juga nanti kullu amal ibni Adam li bani atau libni Adam. Kan begitu juga. Atau lah li bani Adam juga. Kecuali illa siyama, kecuali ibadah puasanya. Coba sekarang Pak Bet lagi sampai sini baca. Silakan. Wa innahu li. Pak innahu li. Makanya pesan saya kemarin, maka baca bacaan sholat itu cobalah dirasakan waktu membacanya. Pak innahu li. Jadi nggak perlu kita nerjemah lagi, sudah tahu itu. Pak innahu li. Jadi kalau baca bacaan sholat begitu juga, membaca Quran begitu. Nanti mana yang belum tahu kita artinya, lihat kamus terjemah sudah ada. Cuma keistimewaan orang mengerti bahasa kan bisa dia mendudukkan ini terjemahan fi'il madika, terjemahan isim fa'ilka, terjemahan fi'il mudharika, terjemahan jadi mudhafun ilaika, itu bedanya. Kalau nggak belajar bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, nggak ngerti dia. Kecuali kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab mesti Pak innahu li. Kalau Pak ini bagaimana baca ini Pak? Pak jawab itu loh. Ya. Bagaimana Ya, baca? Pak innahu li, Pak. Iya. Kalau Pak jawab itu umumnya kalau ada huruf syarat. Ini kan nggak pakai Kan jawab. nggak ada urusan. Nggak ada. Maka namanya itu bisa saja untuk melengkapi, makanya disebut
kita belum mendasar sampai mengenai fa ini ya. Ada fa tafrik, ada fa istinaf, ada fa jawab, banyak. Jadi mungkin yang tepatnya pecahan dari atas itu. Maka oleh karena itu, sebab itu fa innahu li. Taruhlah fa ini adalah fa pecahan dari atas kalimat itu, cabang. Kalau inna itu di kalimat baru atau di pertengahan kalimat. Kalau inna biasanya kalimat baru. Ini kalimat baru ini. Jadi jangan dikatakan kalimat baru itu di depan, nggak gitu. Kalau anna nanti, walaupun dia di muka, lihat keadaan. Kalau fa'lam anna, itu tetap jadi pertengahan kalimat itu bilang. Coba kalau mana pokok kalimatnya nih? Kalau innahu li. Pokok kalimatnya huwa ya gitu. Ya, pokok kalimatnya huwa. Kenapa bertukar? Bagaimana jawabnya? Kenapa tidak huwa dipakai di situ? Tapi kena dimasuki inna. Ya, kalau menurut undang-undangnya kan, kalau dimasukin itu bagaimana dia? Berbaris di atas kecuali domirnya itu. Ini pun sebenarnya dia berbaris di atas itu kan mansub. Ya. Berarti dia mansub juga nih, namanya dhamir mansub. Tapi dia mumpasil, gitu jadinya. Jadi kalau masuk ke huwa menjadi hu dia. Innahu. Jadi itu pokok kalimat. Mana sebutan? Li. Ya, li. Li itu menjadi sebutan. Urean li itu apa? Li itu li. Apa? Li masuk ke ya. Masuk berarti masuk ke ana, dijarkan dia. Ya. Bertukar barisnya, bertukar bentuknya. Jadi tidak dipakai li ana tapi li. Kalau menerjemahkan bagaimana? Itu mulai dari kullu amal ibni Adam. Tapi menurut perkata ya, jangan di menurut bahasa Indonesia gini. Nanti kadang-kadang nggak mengerti kita maksudnya. Apa kalau terjemah perkata? Tiap-tiap. Ya setiap. Tiap. Amalan. Setiap amalan anak Adam. Tiap amalan anak Adam baginya. Baginya anak Adam ya. Ya. Kecuali puasa. Nggak tahu saya karena pakai alif lam ini. Kalau misalnya dibuatnya illa syaman, kan bisa juga. Tapi sini illa syama. Entah Ramadan ini atau seluruh puasa. Kalau dilihat nanti, itu mungkin ada penekanan ke ibadah puasa. Tapi mungkin terbawa semuanya. Terus apa lagi terjemahnya? Fa innahu li. Sesungguhnya itu Nya apa? Ya, puasa. Ya, sesungguhnya ibadah puasa itu li bagiku. akunya siapa? Allah. Allah. Kan ini kata Allah. Mulai kita apa itu? Bagiku. Terus coba Pak Edi lagi, baru kita bisa memahaminya. Nanti tafhim hadisah. Coba ini lagi, sampai ini Pak Edi. Silakan. Wa ana ajazi bihi. Wa ana ajzi, ya. Wa ana ajzi'u. Ya, Bihi. ya, sebenarnya ini bisa dipakai membahasa wa ana ajzi'u bihi. Di sini ada waw. Kalau dia pakai wa ana ajzi umbihi, pakai ajzi ukada, ajzi umbihi. Ajziun, dia ajzi umbihi. Wawnya waw apa itu? Wow, awal kalimat itu apa? Ya, waw istinab juga, ibtidak nama, waw permulaan. Jadi nggak ada diatapkan ini. Terus yang ana jadi apa gunanya? Jadi apa gunanya ana? Ada.
Ya, menjadi pokok kalimat. Mana sebutan? Ajzib. Ajzi'u bihi. Ajzi'u itu bentuk apa itu? Ya ajzi, Pak. Ajzi'u dibaca itu. Ya, pakai ya dia. Ajzi'u. Kok hilang? Ajzi. Kalau ajzi bentuk apa? Ajzi. Ajzi'u. Ilmu tadi ya? Fa'ilnya mana? Ana. Ana lagi. Bihi ini apa bihi? Eh, maf'ul Kenapa maf'ul? Jar majrur. bihi. Bihi. Jar majrur ya. Bihi jar majrur ya, Pak. Ya, Maaf. jar majrur. Nah, apa kalau ajzi'u itu jaza. Ini sudah populer itu. Kalau ajzi'u apa artinya? Membalas. Membalas, Mana? Kasih fa'ilnya. membalas dia. Kan membalas. Balas. Kenapa dia pula ya capek nah melengah apa? Balas Ini aku. ajzi'u. Ya, aku. Membalas Aku akan membalas. Ya, tapi lah ada aku. Bagaimana itu? Wa ana ajzi'u bihi. Apa terjemahnya? Dan membalas. Dan Dan aku telah membalas aku. jangan telah akan fil Akan. mudhari. Mudhari. Oh ya. Mudhari. Dan aku akan, Dan membalas aku. ya itu bahasa Indonesia tuh. Dan aku, ana, dan aku membalas aku dengannya. Gitu. Dengannya. Dan aku Terhadapnya. membalas aku Adanya. dengannya. Dengannya apa itu? puasa. Dengannya amalan puasa. Ya, dengan puasa. Nah, sampai di sini bisa mengerti maksudnya membalas, mengerti bahwa seluruh ibadah anak Adam adalah untuknya, kecuali ibadah puasa. Sesungguhnya ibadah puasa itu adalah untukku, kata Allah. Dan aku akan langsung membalasinya. Bagaimana itu? Bagaimana kalau amal yang lain untuk anak Adam? Mulai memahami hadis kita. Bagaimana maksudnya amalan anak Adam itu untuknya, tapi amalan puasa untuk tua. Harus memahami kita hadis itu. Jadi Rasulullah mengomong itu kan ini kan kalau Tapi hadis Allah kan, itu kan tidak perlu diberi inspirasi. bagaimana? Bagaimana Pak? Itu kan tidak butuh apa-apa dari makhluknya kan Pak. Enggak, kalau misalnya pemahaman setiap amalan Adam baginya, misalnya sholat. Ya. Sholat kan enggak masuk puasa itu. Nah, Sholat untuk kita. Jadi kalau puasa untuk Allah gitu maksudnya. ya enggak mungkin juga untuk Allah Pak. Itu makanya memerlukan pemahaman, penjelasan. Jadi kadang-kadang untuk menjelaskan ini yang kita keliru. Misalnya seperti ini. Belum sempurna iman sebelum dia mengasihi saudaranya seperti mengasihi diri sendiri. Apa pahamnya? Oh, kalau kita bikin rumah baru, terpaksalah bikin rumah baru orang. Kalau beli mobil, apakah begitu? Itu makanya saya katakan kalau belajar agama itu, agak kancang kinci-kinci memahami. Jadi tidak bisa apa maksudnya di sini jadinya? Setiap amalan anak Adam baginya. Misalnya kita pergi haji untuk kita, tapi puasa apakah untuk Allah? Bagaimana? Aku untuk mencari takwa kok. Untuk memahami bertakwa itu. Bagaimana kira-kira? Nah, kalau kita benar-benar takut dengan Allah, artinya siam itu seolah membuat kita lebih berbuat baik Pak. Jadi ini
Jadi kira-kira kalau ibadah puasa itu, ibadah puasa, kalau ibadah haji misalnya, kata Allah lahu, ya untuk anak Adam itu. Ya. Kalau ibadah misalnya berzakat ya untuk dia. Kalau dia membantu orang untuk dia. Tapi kalau puasa ini untukku. Makanya ada. Nah, kalau Pak Bet bagaimana maksudnya? Kalau saya membacanya spesial atau khusus ya guru. Dari sekian banyak amalan spesial atau khusus. Ya bagaimana spesialnya? Ya kalau kita contohkan misalnya semua bantuan diserahkan oleh menteri. Kecuali ini saya sendiri menyerahkan kata presiden. Jadi setelah kita lihat nanti itulah makanya ada spesial kuliahnya kuliah Fahmul Hadis. Tapi jangan salah-salah memahaminya. Misalnya belum berbuat apa? Belum sempurna iman, belum sempurna apa sebelum dia berbuat baik dengan tetangganya. Sebelum berbuat baik tetangganya, ditanyalah, kenapa mesti kita berbuat baik? Apa maksudnya? Dijawab orang. Nanti itu dia yang tahu dengan keadaan kita, Pak. Dia yang tahu itu. Salah, bukan itu, saya bilang. Coba baca seluruhnya hadis. Nanti ketahuan. Karena tetangga itu, kalau enggak kita baik, berkelahi, pangkal berkelahi sama dia. Akan jauh bayinya itu. Cobalah. Kalau kita tetangga, kadang-kadang malam nyoba nokok-nokok, kadang-kadang sampah itu sampah kawak, kadang-kadang anjingnya menggonggong-gonggong, kadang-kadang waktunya baru datang jam 1 malam, trompet kadang kamar awak pas sampai gerasinya pula. Jadi mesti sabar gitu, karena kalau dengan hendak tetangga kan nggak mungkin kita berkelahi. Jadi nggak boleh. Nanti terakhir ada hadisnya, kalau dia belum juga baik, biarlah mati yang memisahkan. Jadi sang orang itu memahami hadisku murah. Enggak semurah itu bahana. Ya Rasulullah itu mengecek itu tinggi bahasanya kan wah. Jadi kenapa mesti berbuat baik dengan tetangga? Karena kalau nggak berbuat baik, pangkal perkelahian. Kalau nak tetangga kan elok-elok. Saya lihat di perumahan Pak Bet itu. Di ujung elok-eloknya. Tapi kalau dan kiri kanan samping awak, saya lihat kan terpasok mana nanti. Gitu caranya. Memang heran juga, kenapa begitu katanya? Ya dibaca semua hadisnya baru mengerti. Kalau hadis itu saja dibaca, lain nanti. Jadi itu makanya, kalau ini apa kira-kira artinya? Jadi begini, sebagian memahami kalau ibadah-ibadah lain kan nampak sama-sama. Ya awak pergi ke surau nampak di orang. Pergi ke Makkah nampak di orang, bagi piti nampak di orang. Tapi kalau puasa ini kan tak nampak. Hanya Allah yang tahu ya Pak. Itu puasa kok kan tak tahu awak. Inilah keluar dari rumahnya tak tahu ada puasa atau hendaknya itu tak tahu. Kalau ibadah haji itu mah sebagian lah di telepon orang, ambo sedang di Makkah kinianya. Kan nampak. Kalau nak tahu orang maksudnya apa teleponnya sedang umrah kini mana. Kalau puasa baca roh. Jadi itu makanya untuk menjadi orang bertakwa itu langsung pengawasnya langsung dengan Allah gitu. Baca nanti ayat-ayat, baca hadis. Jadi itu makanya untuk bertakwa itu saya katakan tadi, katakan murah, ya sulit, dikatakan sulit, murah. Itu dia. Jadi langsung dia, aku yang membalas. Maksud aku yang membalas di sini tergantung kualitasnya. Ya kalau ibadah haji itu misalnya, dia misalnya nggak ikhlas, ya tentu itu nggak dapat. Kalau ibadah puasa ini walaupun dikatakannya kan nggak nampak sehalus-halus antar hubungan batin kita lah, ketulusan hati kita. Itu makanya kalau dikatakan misalnya tadi oleh Pak Bet spesialis, apa spesialisnya? Itu spesialisnya itu. Kan nggak ada tanda-tanda orang puasa, apa tandanya?
bibianya kariang misalnya kan bisa dilap-lap setelah awak digosok tengah bisa tuh enggak. Kalau sholat nampak nyupai ke surau. Nah, kalau naik haji nampaknya berangkit. Kalau beragi nampaknya beragi. Itu makanya ini bisa didalami. Itu makanya untuk bertakwa itu nampaknya itulah yang makanya saya ulang-ulang. Jadi supaya kita menjadi pakai isim fa'il karakter orang bertakwa itu ya memerlukan ya itu koma ya sampai situ. Jadi kullu amal ibni adam lahu illa siyama wa innahu li wa ana ajzi'u bihi. Ada di lapak lain. Jadi begini ya. Hadis ini ada nanti yang perawi itu disampaikannya antara sanad ke sanad itu yang pertama dalam artinya saja, bahasanya sudah bahasa si perawi. Tapi itu maka ada syaratnya, dia harus mengerti bahasa Arab, mengerti, jangan nanti salah-salah pula. Ada pula hadis langsung apa yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad, betul-betul itu lafadznya. Tapi itu enggak berapa hadisnya itu. Umumnya hadis ini riwayat makna namanya. Riwayat arti. Misalnya guru mengatakan begini, kita besok tidak belajar. Kita besok tidak belajar. Datang bertemulah Pak Edi, bilang sama Pak Bet. Kata Ustadz, kita besok tidak belajar asli. Tapi kalau nanti dirubah Pak Edi, besok tidak ada kelas katanya. Itulah riwayat makna tuh. Jadi gitu ya. Jadi berapa hadis yang riwayat makna, berapa hadis yang riwayat asli? Lebih banyak riwayat makna. Itu makanya diancam siapa yang mengatakan yang tidak dikatakan Rasulullah, siap-siap tempatnya di neraka. Kulah kuliah hadis lah, Abed. Permintaan Pak Ramli. Jadi itu makanya kalau sudah bisa bahasa Arab, maksudnya mengerti susunan bahasa Arab, enak. Jadi pengalaman saya waktu memberikan kuliah, ulumul hadis sama hadis, ulumul Quran sama Quran, karena mahasiswanya tidak mengerti banyak gaya bahasa Arab. Nah, agak payah kita jadi. Bingung jadi. Ya, nggak puas lah. Jadi Pak Innahuli wa ana ajzi umbih. Nah, dari sini dapat kita pahami, untuk paham hadis itu berarti amalan yang langsung bukan dilihat orang, bukan nampak, tapi sendiri. Jadi itu maka sedikit pun nggak boleh berulah-ulah atau menyimpang-nyimpang dalam apakah bicara, apakah dalam pemikiran, apakah dalam khayalan, supaya itu tetap menjadi karakter gitu. Tapi kalau balik pula nanti kepada yang lama, ya kan berarti enggak benar juga. Waktu bulan puasa dia jujur, di bulan puasa enggak lagi. Ya. Terus ini model berikut masih itu juga. Silakan coba ini ulang lagi, coba. Tadi siapa apanya ya? Sudah berganti. Coba Pak Bel. Mana ibu-ibu yang lain mana? Yang Assalamualaikum apa? Pak. Tadi telat masuk Pak, ada. Oh, ini dia. Coba ini Ibu Sabrina yang ini nampak saya kasih warna ini lagi. Oh. Coba diberanikan aja. Jangan takut salah. Ayo. Dari Ila itu Pak? Ini dari yang ini aja. Oh, tunggu. Wasia. Dan sini diulangkan, ini ulang bacanya tadi. Kullu amal ibni Adam. Kullu amal ibni Adama lahu illa siyama. Setiap amalan anak Adam bagi anak Adam itu sendiri. Kecuali ibadah puasa. Fa innahu sesungguhnya, maka sesungguhnya ibadah puasa itu untukku kata Allah. Dan aku yang akan membalasi dengannya nanti.
Nah, itu sudah dikasih pahamnya karena ibadah lain nampak mengerjakan, nampak gerakannya, tapi kalau ibadah puasa tidak nampak karena yang tahu kita dengan Allah. Itu maka untuk mencapai bertakwa itu harus hati-hati, berbeda dengan ibadah lain. Nah, sekarang ini lagi. Silakan. Wasiyamu Ya, jannati. Jun. Dibantu Jun. Oh, Jun. Ya, apa? Junnati. Wasyamu jun. Junnat ya, junnata, junnatu. Junnati. Nah, sekarang kalau wow itu berarti itu jadi pokok kalimat lah. Permulaan. Nah, kenapa Ibu baca asyamu? Oh, gitu. Berarti junnatu. Ya, jun. Karena Jadi enggak, dia khobar. ya. Jadi enggak ada yang melarang tanwinnya. Sunnatun. Coba. Wasyamu, Wasiyamu jannatun. jangan jun. Jun. Ya, Ada Jun. jun ini. Oh, Junin. Ya, jun ini Oh. di baris-baris depan ya. Ini dikasih baris depan. Ah, itu nanti kebiasaan kita membaca Junin. baru tahu itu. Nah, Junin coba itu apa? Wasyamu, Junin. jun. Junnatun. Sunnatun. Oh, Ya. itu. Junnatun. Ya, wasyamu junnatun. Nah, Syamu jadi pokok kalimat, lalu ya, junnah junnatun jadi apa? khobar. Jadi Khobar. khabar. Ah, kalau menerjemahkan bisa enggak? Wasiyamu dan Puasa itu puasa itu adalah, adalah surga. bukan. Kalau surga jannah. Iya Tapi tuh makanya serumpun. enggak tahu ini Pak, Junnatun. Ya. Kalau nggak tahu diterjemahkan. Tahu Pak ini Pak Abed? Nggak tahu ya? Junnah ini Wasiyamu, adalah junnatun. perisai atau tameng atau dinding. Dinding. Ya, atau tameng lah yang bagus. Oh. Perisai. Kalau kita perang manual itu kan kalau bawa pedang kan pakai apa? Pakai apa namanya? Iya, tameng. Perisai. Tameng ya. Ya, tameng. Kan makin nampak. Jadi ibadah puasa yang sedang kita lakukan ini berarti kita membangun apa ini? Benteng ya Pak, Ya, benteng. membangun benteng. Nanti kalau sesudah berbuka mau dijobel bentengnya atau enggak? Enggak Pak. Enggak. Maksudnya yang tidak dilepaskan itu yang jelek-jelek, yang malas-malas, pokoknya yang jelek lah. Kalau makan tentu makan. Makannya pun enggak berlebih-lebih lagi. Itu dia ya. Iya. Itu makanya kaitannya itu asyamu atau wasyamu junnatun. Wasiyamu junnatun. Oh. Gitu ya. Iya. Ini agak dikencangkan sedikit. Coba sampai sini. Silakan Pak Edi kembali. Lambat-lambat. Wa idza kana yaumus saumi ahadukum fala yarith fala yarfatu. Ya. Coba Pak Bet. Wa idza kana yaumu sauman. Wa idza kana yauma Ya, pakai ilmunya ya, pakai ilmu bahasanya. Ya. Jangan ditakut-takut membacanya. Kalau ikut dibaca jadiannya, kalau ikut dibaca jadiannya. Karena kan merubah khabar. Apakah sudah ada khabar situ? Oke, siapa lagi? Ibu Sabrina, silakan. Ibu Sabrina lah yang dulu teh. Idza kana yaumu saumi ahadakum
Kalau kana kan merombak mubtada khobar. Ya, yang perlu diingat kalau kana itu dan saudaranya atau inna dan saudaranya berarti Ya. ada susunan subjek predikat yang dimasuki. Gitu Ya. aja yang diingat. Cuma yang mau dipikirkan yang mana subjeknya. Nah, ini yang Ya. mana predikatnya. Karena subjeknya yaumu. Nah, itu maka ibu baca yaumu ya. Iya. Kenapa ya? Kenapa dibaca yaumu subjek? Yauma saumi. Ya, Oh, itu belum bukan belum isim itu. kana. Enggak. Maksudnya, kenapa dibaca yaumu? Karena undang-undang mubtada tentu biasa. Ke atas baris. Marfu dia. Sampai mana dia yang menjadi mubtada ini kira-kira? Coba. Oh, tunggu. Kalau yaumu, dia menanggung beban baris depan. Kalau saumi, sauma, saumu. Ya. Kalau Yauma yaumu dibaca karena sauma. jadi pokok kalimat. Dia menanggung beban baris depan. Depan. Yang Sauma. karena itu. Sauma. Alasan, jadi apa dia? Jadi Yaumi, ya, eh, yauma itu juga sebagai mudaf gitu, Pak. Kalau apa yang yaumudab yang lalu Yaum, kalau yauma mudab bagaimana? saumi jadinya. yaumi mudaf ilaih. Jadi mudabun lainnya. Ya. Terus bagaimana lagi? Ahada, ahadu, ahadi. Ahada. Di sini Ahadu, kabarnya ya Pak. ahadukum itu yang jadi Ahada. Coba Ahadakum. ahad itu artinya salah di antara kamu, salah seorang kamu. Coba kalau diterjemahkan. Wa apa terjemahnya? Wa dan Iza apabila. apabila. Ini huruf syarat Ya. ini. Itu maka ada apa? Ya. Karena Apabila. Karena apa artinya? adalah Apabila ada. Apa hari, yang ada? hari puasa. Hari apa? Hari puasa. Hari puasa siapa? salah Puasa seorang Ahmad kamu. Adam. Salah seorang dari kamu. Berarti itu semuanya pokok kalimat itu. Oh, semuanya pokok kalimat. Semuanya mubtada. Karena Iyalah. yauma saumi ahadakum. Nah, gitu ya Kenapa Pak. ahada? Ahadukum. Ahadukum. Kenapa ahadu? Oh, Ahadu kan dia mudaf. Mudaf kalau ilaih. mudaf dia ahadi. Enggak. Itulah. Itu yang betulnya. Coba. Wa iza kana. Jarang ya Pak. Wa idza kana yauma saumi ahadikum. Kenapa yauma pula? Yaumu sauma. Ya, terus, wa iza kana yaumu saumi ahadikum. Itu dia. Semuanya jadi pokok kalimat. belum ada kabarnya. Khabarnya nanti palayar pas. Palayar. Oh, iya. Kalau kita dulu masa sekolah elementary, khabarnya itu kata benda. Ini sudah bentuk susunan. Jumlah ismiah. Iya. Ya sudah jumlah pilih ya, Pak. Karena isim. Khabar kana. Ya, khabarnya itu sudah berbentuk layar pas. Nah, jadi adapun yaumu itu karena dia di depan si mudhaf, dialah yang menanggung beban baris depan karena pokok kalimat. Kalau kana dan saudaranya kan nggak mengganggu pokok kalimat. Yang diganggunya baris kalau kata kalau khabar. Tapi khabar itu kalau kata benda. Iya. Itu pun kalau kata bendanya satu ya di atas. Kalau dua nanti bertukar alif sama nun. Kalau banyak lihat banyaknya. Kalau banyak taksir di atas. Kalau dia banyak laki-laki diganti usmun. Lah kambang pangan itu resep-resepnya itu. Mungkin itu mah orang payahnya bahasa Arab rumahnya. Malah payah malah tidak dapet. Nah, jadi wa iza kana yaumu saumi ahadikum. Nah, apa terjemahnya? Dan apabila ada hari puasa salah seorang di antara kamu. Datang bahasa Indonesia, kalau kamu puasa gitu aja lagi. Boleh, tapi kita mengerti aslinya dulu. Bagaimana apabila? Itu pakai syarat.
pala. Nah, ini rafasa ya. Ya. Oh, roh. Nah, cuma kita ragu apakah rafasa yarfasu, apakah rafasa yarfusu, atau yarfasa yarfusu. Itu bisa saja lihat kamus. Nah, biasanya mungkin yarfusu. Ini la-nya la apa ini? Kalau fa-nya ini fa jawab syarat. Kan ada iza itu. Ya. Ah, Lanya la nafi. la nafi ya. La nafi apa namanya? Jenis. Ya, enggak. Kalau nafi jenis kata benda. Oh, ini la nafi. Biasa. Apa? La nafi Oh. biasa saja. Dia masuk ke 14 bentuk fi'il mudhari, enggak merubah-rubah dia. Oh. Tidak dirubah. Kalau la nahi tidak ke sini, maksudnya ke anta antum antum, anti antum antunna, ke situ masuknya kalau la nahi. Mati dia fi'il mudhari kalau tunggal. Iya. Fi'il mudhari. Iya. Maka Namanya. la-nya di sini tidak ya. Kalau rafasa itu artinya biarpun bicara, biarpun keadaan yang menggairahkan untuk mungkin birahi datang atau untuk melanggar. Apa artinya? Melanggar. Kalau Ya. naik haji ini sering disebut wala yarfasu wala Rafas. fusuk. Rafas. Kata jidala. Wala rafasa. Itulah apa itu? Itulah nafi jenis. Itu baru la nafi jenis. Iya. Kalau ini enggak la nafi biasa. Maka jenis tidak, bukan jangan ini ya. Ya. Maka tidak berkata keji. Ya, berkata keji dan berlaku. Pokoknya berkata keji, berperilaku, berpemikiran karena yang pengawasnya adalah Allah. Pala yarfusu atau pala yarfasu. Yarfusu ya. Mana failnya nih? Wa. Ya, uanya balik kepada ahadikum. Ya, ahadikum. Ini. Nah, itu makanya kalau kita melaksanakan ibadah puasa, jadi agak direm dalam pemikiran, dalam ngomong, dalam khayalan, direm dengan harapan nanti setelah ibadah puasa pun tetap jadi rem. Itulah baru la'allakum tattaqun. Itu Allah baru. Ya. Kalau sudah bisa seperti itu, ada ayat begini bunyinya. Cobalah, kan Quran bulan Ramadan adalah bulan Quran. Coba kita baca yang fala khaufun, yang pendek itu aja. Fala khaufun alaihim Wala yahzanun. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa terjemahnya? Tidak ada mereka rasa takut dan tidak ada bersedih. Ya kan? Tidak. Ya. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Nah, sekarang kita kan percaya kepada Al-Quran. Ya. Nah, sekarang memang tidak ada cemas, tidak ada sedih. Masih. Mana yang Qurannya yang nggak benar atau orangnya yang nggak benar? Ini dia. Jadi salah satu penyebabnya ini karena nafsunya ini. Jadi salah satu penyebabnya karena puasanya tiap tahun tapi nggak berkesan, hanya ribut-ribut aja. Terus sedikit lagi baru kita tutup. Rupanya sudah hampir tengah ya. Ayo, 1 koma lagi, silahkan. Wala yarfasu wala yaskhabu. Yaskhabu itu fi'il mudhari. Yashab itu sebenarnya ini yang kami mencela, atau kalau yarfas ini lebih cenderung dia perilaku yang untuk mengarah kepada kebirahi. Kalau ini yang mencela. Yaskhabu. Ya, pala yashab. Saya tandai dulu ya. Itulah yang diucapkan oleh Rasulullah, tapi dalam bentuk hadis apa namanya? Diskusi.
Kursi. Hadis qudsi. Kalau hadis qudsi definisinya begini, isinya dari Allah, bahasanya pun dari Allah. Kalau hadis nabawi isinya dari Allah disebut Bahasanya bukan. Rasul. Kalau hadis nabawi isinya dari Muhammad, bahasanya Muhammad. Kalau hadis qudsi isinya dari Allah, bahasanya disampaikan oleh Muhammad dari bahasa Allah. Itu hadis Bahasanya dari Muhammad, isinya dari Allah, bahasanya Ya. bahasa Allah. bahasanya dari Allah. Oh, jadi Nabi Muhammad menyampaikan aja. Ya, tapi kalau hadis nabawi isinya dari Muhammad, bahasanya dari Muhammad. Tapi hadis iya, Isi dari Muhammad. ya bahasanya dari Muhammad. Jadi isi dari Muhammad itu wahyu juga. Ya. Cuma apa bedanya dengan Al-Quran? Al-Quran dari Allah. Al-Quran diwahyukan melalui malaikat Jibril. Kalau hadis, maka diungkapkan oleh Muhammad. Ya. Diungkapkan oleh Muhammad, Nabi Muhammad bukanlah sembarang mengatakan la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu berdasarkan wahyu. Jadi hadis adalah namanya wahyu ghairul matslu, yaitu bukan dibacakan, tapi kalau Al-Quran dibacakan. Kalau hadis qudsi ini itu pertengahannya, berarti dia sebenarnya mirip kepada wahyu juga. Hadis wahyu juga, tapi ini Nabi Muhammad yang membacakan. Jadi inilah Bapak-bapak pengajian kita dalam rangka memahami la'allakum tattaqun. Jadi dengan harapan nanti mulai itu makanya kenapa ibadah puasa itu pertama menjadi rahmat, pertama menjadi, terakhir menjadi kemenangan. Pertama menjadi rahmat, yang kedua keampunan, 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga itu masih ingat Pak Edi? Apa uraiannya dalam hadis juga itu? 10 pertama Pengampunan. Rahmat. Enggak, rahmat dulu. Rahmat, terus 10 kedua pengampunan. Pengampunan 10 ketiga kemenangan. Nah, ya. Jadi kemenangan ini jangan diulang-ulang lagi. Kalau diulang lagi berarti ya itu makanya payah sekali menjadi orang bertakwa. Ya, jadi wajar saja dibicarakan orang, ya beginilah ya dengan bicara ya oke, dengan harapan sudah menjadi orang baik. Sampai sini dulu Pak. Ya nanti akan kita tamatkan sampai sini. Panjang ternyata hadisnya ya Pak. Ya panjang. Masih panjang. Jadi ungkapan dia berkaitan hadis itu makanya yang mengawasinya Allah. Jadi puasa bisa saja orang berpura-pura karena nggak ada nampaknya, kan nggak ada alatnya. Kalau puasa itu apa rukunnya? Berapa rukun puasa? Rukun puasa. Akal. Dewasa. Itu berakal itu syarat coba. Yang rukunnya? Niat. Niat. Ya, Pak. Yang kedua? Niat. Niat. Oh ya niat. Itu wajib tuh. Niat. Maka niat, kalau takut kita sebulan niatkan sekali. Pokoknya mulai 1 Ramadan, aku sebulan Ramadan berpuasa, itu terniat terlintas. Sudah itu yang kedua rukunnya apa? Niat. Rukunnya yang kedua? Boleh dulu. Nyolah tinggi ke Jawa neng rendah lupa. Rukun puasa. Yang kedua imsak. Sahur, imsak ya. Bukan sahur, sahur itu sunatnya. Jadi yang ketiga, pertama adalah niat, yang kedua niat. imsak. Imsak. Ya, menahan. Ya. Ketiga, Nggak ada, memang 2 aja kok. berbuka. Oh, itu berbuka terserah mau berbuka atau enggak. Ya Allah, lupa ini pelajaran SD Ya, berdoa. Allahumma Allahumma fakihna wa alimnal hikmah wa ta'wil wa alimna
Alimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanaka Allahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa. Ila liqa. La'allana muttaqiin. Aywa. Muttaqiin. Boleh ditolong mau foto. Terlambat ya. Terlambat ya Pak ya lah. Besok aja Pak. Besok ya. Ya, besok aja. Insya Allah.